Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Kelompok 1. yang beranggotakan Risa, Zikra, Rifki. Happy, Sofi, Erina, Valda, Fadila. Nah, kami akan membahas materi tentang sistem bilangan Babilonia. Yuk simak video berikut. Sejarah bilangan Babilonia. Nah, Babilonia merupakan sebuah bangsa kuno yang terletak di kawasan selatan Mesopotamia, yang sekarang menjadi Irak dan Suriah. Sebelum berkembang menjadi Babilonia, kawasan tersebut merupakan kawasan peradaban Sumeria dan Akkadia, sehingga Babilonia banyak mewarisi adat istiadat Sumeria dan Akkadia, terutama sistem penulisan dan bahasanya. Kawasan ini merupakan kawasan yang penting sebagai tempat lahirnya peradaban dikarenakan banyaknya inovasi yang dihasilkan seperti sistem pertanian dan sistem penulisan. Aksara Paku Sumeria Akkadia. Bangsa Babilonia mengembangkan sistem penulisan piktografik atau penggunaan gambar untuk menyampaikan gagasan yang dikenal sebagai aksara Paku. Menggunakan karakter berbentuk baji yang tertulis di lempengan tanah liat yang dibakar dalam tungku atau dijemur di bawah terik matahari. Setelahnya terjadi perkembangan terhadap matematika Babilonia dikarenakan adanya tuntutan terhadap kebutuhan birokrasi ketika terjadi perkembangan peradaban hidup manusia menjadi menetap dan mengembangkan pertanian. Kebutuhan-kebutuhan tersebut seperti pemukuran bidang tanah, perpajakan, dan lain-lain, juga pemetaan arah langit malam dan pengembangan kalender lunar yang dilakukan oleh bangsa Babilonia juga membutuhkan pendeskripsian bilangan yang lebih besar. Sistem bilangan awalnya ditetapkan dengan objek-objek seperti kerucut tanah liat kecil, bola tanah liat, dan kerucut besar. Nah, hingga pada milenium ketiga sebelum Masehi, benda-benda tersebut digantikan oleh aksara Paku, sehingga angka dapat ditulis yang sama dengan yang digunakan untuk kata-kata di dalam teks. Nah, dalam perkembangannya ditemukan lempengan-lempengan tanah liat yang berasal dari tahun sekitar 1800 sampai 1600 sebelum Masehi, yang meliputi topik matematika seperti pecahan, aljabar, persamaan kuadrat dan kubik, serta teorema Pythagoras. Nah, salah satu lempengan tanah liat yang terkenal yaitu YBC 7289 memuat perkiraan seksagesimal yang akurat terhadap nilai dari akar 2 panjang diagonal suatu persegi. Sistem bilangan yang digunakan pada bilangan Babilonia ini ada dua. Yang pertama ada sistem posisional, yang kedua ada sistem seksagesimal atau basis 60. Kemajuan Babilonia dalam matematika ini didukung oleh fakta bahwa 60 memiliki banyak pembagi sehingga lebih mudah dihitung, serta penggunaan modern yang berkelanjutan. Dari 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, serta 360 derajat dalam sebuah lingkaran. Semua ini merupakan bukti dari sistem bilangan Babilonia kuno. Sekarang kita berkenalan dengan simbol-simbol pada bilangan Babilonia. Di sini sudah terdapat tabel dari angka 1 sampai angka 59 dari sistem bilangan Babilonia. Nah, selanjutnya ada simbol-simbol dalam bilangan Babilonia. Yang pertama ini ada yang namanya simbol baji tegak. Baji tegak ini adalah untuk mewakili nilai satuan. Lalu selanjutnya ada simbol dari baji lebar. Nah, simbol baji lebar ini digunakan untuk mewakili nilai puluhan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai simbol pengganti. Simbol pengganti itu apa sih? Simbol pengganti digunakan untuk mewakili bagian kosong di antara atau di tengah-tengah bilangan. Nah, simbol pengganti ini juga bisa disebut sebagai spasi. Dan simbol ini bernilai sebagai 0, seperti angka 0 di angka 100. Pada awal penggunaan bilangan Babilonia, belum ditemukan angka 0. Karena beberapa angka mempunyai simbol yang bertabrakan, maka mulai dikenal simbol pengganti untuk bagian kosong atau simbol pemisah. Oke, kita langsung masuk contoh ya. Nah, di contoh ini terdapat dua bilangan, yaitu bilangan 3601 dan 61. Nah, tanpa adanya simbol pengganti, makna dari dua bilangan tersebut akan bertabrakan. Untuk simbol bilangan 3601, yaitu pertama di sini terdapat simbol angka Babilonia 1 yang bernilai 3600.
Lalu di tengahnya terdapat simbol pengganti atau pemisah yang bernilai 0. Dan yang terakhir terdapat simbol angka Babilonia 1 yang bernilai satuan. Nah, simbol-simbol tersebut bernilai 3601. Dan selanjutnya, untuk bilangan 61, yaitu pertama terdapat simbol angka Babilonia 1 yang bernilai 60, lalu terdapat spasi, dan spasi di sini tidak bernilai bilangan atau angka. Yang terakhir, terdapat simbol angka Babilonia 1 yang bernilai satuan. Nah, simbol-simbol tersebut bernilai 61. Tanpa adanya simbol pengganti pada bilangan 3601, nantinya akan bermakna sama seperti simbol bilangan 61. Oleh karena itu, kita perlu memberikan simbol pengganti agar tidak bertabrakan maknanya. Sistem posisional. Bangsa Babilonia merupakan masyarakat pra-Yunani yang pertama dan satu-satunya yang telah menerapkan sistem bilangan posisional yang didasarkan pada gagasan nilai tempat, di mana nilai sebuah simbol bergantung pada posisi simbol tersebut. Simbol yang ditulis di kiri mewakili nilai yang lebih besar, seperti dalam sistem desimal modern saat ini. Sehingga, simbol yang mewakili 60 pangkat 2, 60 pangkat 1, dan satuan akan selalu tetap urutannya dari kiri, yaitu dari nilai yang lebih besar. Penulisan pada simbol perlu memperhatikan pemberian spasi yang tepat agar tiap simbol terbaca jelas dan tidak tercampur aduk, terutama pada simbol yang menggunakan 2 unit puluhan dan satuan yang mewakili satu angka. Nah, di sini terdapat simbol nilai 1, 2, dan 31 dalam bilangan Babilonia. Untuk penulisan yang pertama itu salah. Kenapa? Karena seharusnya penulisan yang tepat untuk nilai 1, 2, dan 31 perlu diberi spasi untuk tiap nilai angka bilangannya. Nah, penulisan pertama dikatakan salah karena tidak terdapat spasi untuk tiap nilainya. Dia justru digabung semua. Jadi yang benar adalah penulisan yang kedua. Selanjutnya ada sistem heksagesimal atau sistem basis 60. Nah, sebelumnya kita sudah mengetahui kalau format waktu yang biasa kita gunakan itu merupakan contoh dari penggunaan sistem heksagesimal atau basis 60 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penggunaan format waktu yang kita tahu itu merupakan penggunaan modern berkelanjutan dari sistem bilangan Babilonia kuno. Nah, dalam format waktu yang kita ketahui itu ada apa aja? Ada detik, ada menit, dan juga ada jam. Nah, dalam 1 menit ada berapa detik? Dalam 1 menit ada 60 detik. Dan dalam 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. Nah, disinilah itu penggunaan basis 60 dalam format waktu seperti detik, menit, dan jam yang sudah kita ketahui. Tadi kita sudah belajar mengenai sistem heksagesimal atau sistem basis 60. Nah, sekarang kita akan mempelajari nih bagaimana caranya kita menghitung bilangan Babilonia menggunakan sistem basis 60 yang sudah kita pelajari tadi gitu. Nah, di sini kita mempunyai 3 baji tegak yang disusun satu-satu. Nah, kalian kan masih ingat kalau satu baji tegak itu adalah nilainya 1 gitu. Nah, berarti kita baca bilangan Babilonia ini menjadi bilangan Babilonia 1, 11, atau 111 juga sama saja gitu. Nah, berarti berapa gitu nilai dari bilangan Babilonia 111 ini dalam bilangan numerik atau bilangan modern gitu. Nah, sama halnya dengan bagaimana kita menghitung jam, menit, dan detik gitu. Di sini kita mempunyai 3 unit gitu kan. Berarti unit yang paling kanan itu mewakili nilai satuan gitu. Nah, unit yang tengah ini mewakili nilai 60 atau mewakili 60 pangkat 1. Nah, yang sebelah paling kiri itu mewakili 3600 atau 60 pangkat 2. Berarti kalau misalkan kita ingin menghitungnya menjadi bilangan numerik, berarti bagaimana? Yang paling kiri, mulai dari paling kiri itu mewakili 3600, berarti 1 dikali 3600 ditambah 1 dikali 60 ditambah 1 kali 60 pangkat 0 atau 1 itu berarti 3600 ditambah 60 ditambah 1 sama dengan 3661. Nah, berarti nilai bilangan numerik dari bilangan Babilonia 111 itu adalah 3661. Nah, ini case-nya untuk bilangan Babilonia yang mempunyai 3 unit gitu.
Jadi kita menghitungnya sama kayak jam menit detik. Nah, kalau misalkan unitnya ada lebih gitu, ada banyak gitu, kayak misalkan mungkin 4 unit, ada mungkin 5 unit, itu bagaimana cara kita menghitungnya? Ya berarti kita tinggal meningkatkan lagi pangkat dari 60-nya untuk bilangan yang paling kiri gitu. Nah, kalau misalkan ada 4 unit, berarti bilangan Babilonia yang paling kiri itu dikalikan dengan 60 pangkat 3 gitu. Nah, kalau misalkan untuk bilangan Babilonia yang mempunyai 5 unit, berarti bilangan Babilonia yang paling kiri itu kita kalikan dengan 60 pangkat 4 gitu kawan-kawan. Caranya kita menghitung bilangan Babilonia. Gimana? Gampang kan? Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal dari bilangan Babilonia. Untuk soal nomor 1 sebagai berikut. Yang ditanya, berapakah nilai simbol dari bilangan ini? Nah, kita akan menggunakan basis 60 ya. Jadi yang ini itu adalah 2 dikali 60 pangkat 3, lalu ditambah ini itu artinya 0 karena dia itu lambang pemisah sebagai spasi. Jadi kalau lambang pemisah yang mempunyai simbol itu dia nilainya 0. Jadi ini itu 0 dikali 60 pangkat 2 terus ditambah ini itu adalah 18 kali 60 pangkat 1 dan yang terakhir ini itu 1 ya. Ini langsung kita hitung aja, jadi 2 dikali 60 pangkat 3 itu 216.000, lalu ditambah 0 dikali 3.600 ditambah 18 dikali 60 itu hasilnya 1080 dan ditambah 1. Lalu ini hasilnya itu adalah kita dapat hasil 433.081. Jadi nilai bilangan dari simbol ini adalah 433.081. Soal yang kedua adalah tuliskan angka 151.148 ke dalam notasi bilangan Babilonia. Nah, langkah yang pertama adalah kita bagikan angka tersebut dengan perpangkatan 60 yang mendekati, tetapi jumlahnya masih lebih kecil dibandingkan angka tersebut. Yang pertama, mari kita coba dengan 60 pangkat 3. 60 pangkat 3 adalah 216.000, sedangkan angka tersebut masih lebih besar daripada angka yang akan kita ubah. Selanjutnya kita coba 60 pangkat 2. 60 pangkat 2 3.600. Nah, itu lebih kecil daripada angka yang akan kita ubah. Jadi, angka 151.148 kita bagikan dengan 3.600 dan akan mendapatkan hasil dan sisanya. Hasil tersebut akan kita kalikan dengan 60 pangkat 2. Dan sisanya tersebut tadi kita bagi dengan 60 pangkat 1 yang di bawah dari 60 pangkat 2 ya. Kita bagi terus sampai sisa satuannya itu lebih kecil dari 60. 3.548 dibagi 60 yaitu 59 dengan sisa 8, sehingga menghasilkan 41 dikali 60 pangkat 2 ditambah 59 dikali 60 ditambah 8. Dan digambar bisa seperti dilihat di